Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya di channel Mbak Retno. Kali ini aku mau sharing bagaimana cara membuat thumbnail YouTube yang bagus. Membuat thumbnail YouTube yang bagus merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan merupakan salah satu faktor yang menentukan untuk keberhasilan channel YouTube kita. Sebagus apapun video yang teman-teman buat, jika kita tidak bisa membuat thumbnail YouTube yang bagus, maka ada kemungkinan video kita tidak akan ada yang melihat. Namun sebaliknya, meskipun video teman-teman memiliki kualitas yang jelek, jika memiliki thumbnail YouTube yang bagus, besar kemungkinan akan banyak ada yang menonton. Lalu, seperti apa thumbnail YouTube yang bagus itu? Yuk, kita belajar bareng-bareng. Sebelum kita ke pembahasan utama, saya akan mengajak teman-teman untuk mengenal lebih jauh apa itu thumbnail YouTube. Ini ya, pengertian thumbnail YouTube. Thumbnail YouTube adalah gambar diam yang mewakili video Anda. Kita ke slide selanjutnya. Ketika pertama kali kita membuka YouTube, maka di beranda ini akan muncul banyak gambar seperti ini. Nah, gambar seperti inilah yang dinamakan thumbnail YouTube. Gambar ini mewakili video yang ada di dalamnya. Tentu saja sebelum kita melihat videonya, tentunya kita akan memilih mana thumbnail yang menarik menurut kita. Kita ke sini ya. Saya ibaratkan thumbnail itu seperti cover buku. Nah, di sini banyak buku-buku yang ada. Tentunya ketika kita akan membeli buku, maka kita akan melihat buku-buku tersebut. Dari situ kita melihat covernya. Cover buku yang mana nih yang menarik kita? Setelah menarik, otomatis kita ingin membukanya dan membaca ringkasannya sebentar. Sebelum akhirnya kita memutuskan untuk membelinya. Jadi thumbnail itu sama ya, seperti cover buku. Kita ke slide selanjutnya. Menurut Mas Hendro Setio, pemilik channel Kelas Kreator, dia mengatakan bahwa thumbnail YouTube yang bagus adalah yang memiliki nilai CTR rasio klik tayang di atas 10%. Baik, di sini ada tabel ya, aku telah membuat. Ini jumlah tayangan. Jumlah tayangan itu adalah berapa kali thumbnail YouTube kita ditampilkan ke penonton. Katakanlah thumbnail YouTube kita ditampilkan sebanyak 10.000 kali. Kemudian di sini ada nilai CTR. Nilai CTR di sini dalam bentuk persen ya. Di sini aku mencontohkan ada 1%, 2% sampai di sini ada 20%. Kemudian ini penayangan. Penayangan itu view. Jadi berapa kali video kita ditonton? Berapa view yang kita dapatkan adalah bergantung dari nilai CTR kita. Dari 10.000 tayangan, jika nilai CTR YouTube-nya 1%, maka 10.000 dikali 1% sama dengan 100 penayangan atau 100 view. Begitu seterusnya sampai bawah. Jadi terlihat di sini perbandingannya sangat jauh ya teman-teman. Jika nilai CTR-nya itu 20%, maka view yang kita dapatkan adalah 2.000 dari setiap 10.000 tayangan. Nah, nilai CTR ini dipengaruhi oleh bagus tidaknya thumbnail YouTube yang kita buat. Jika thumbnail yang bagus itu adalah thumbnail yang di atas 10%, maka bagaimana cara membuat thumbnail yang bagus itu? Yuk, kita ke slide selanjutnya. Ini di salah satu videonya, Mas Lutfi mengatakan cara termudah untuk membuat thumbnail YouTube yang bagus adalah dengan meniru thumbnail YouTube channel besar yang pembahasannya sama dengan channel kita. Mereka sudah bereksperimen puluhan, mungkin ratusan kali untuk menemukan formula thumbnail YouTube tersebut. Dari video beliau, saya mendapat pelajaran yang sangat berharga. Saya tidak perlu lagi repot-repot untuk eksperimen. Saya hanya tinggal meniru thumbnail YouTube channel besar yang pembahasannya setema denganku. Baik, kita lanjut ya ke slide selanjutnya. Beberapa pendekatan dalam membuat thumbnail YouTube yang bagus antara lain: 1. Menampilkan wajah yang ekspresif. Yang kedua, menampilkan background visual yang menarik dan indah. Yang ketiga, menampilkan hasil akhir. Keempat, menampilkan kata-kata yang menarik dan mudah dibaca. Sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak teman-teman untuk mengingat-ingat poin-poin yang ada di sini. Karena ini adalah formula dasar
dalam membuat thumbnail YouTube yang bagus. Baik, kita ke slide selanjutnya. Di sini teman-teman, saya ingin menunjukkan contoh thumbnail YouTube yang bagus di kategori mukbang. Nih ya, yuk kita klik. Nah, di sini ya teman-teman, di sini adalah channelnya Kang Munir. Di sini terlihat bahwa wajahnya itu sangat ekspresif. Wajah si kecilnya juga sangat ekspresif. Kemudian dibandingkan dengan visual yang sangat indah. Namun, kalau dari segi tulisan biasa ya teman-teman. Kita lanjut ya ke slide selanjutnya. Ini adalah channelnya Vlog Pedesaan. Terlihat wajahnya sangat ekspresif. Dan visual dari gambar makanan ini sangat bagus. Tata letaknya juga bagus dan terlihat sangat menarik. Baik, kita lanjut ya. Contoh thumbnail YouTube yang bagus di kategori mukbang pedas. Nah, ini adalah channelnya Tambaikun ya. Di wajahnya terlihat sangat ekspresif. Gambar visualnya pun sangat bagus, sangat berkelas ya. Lanjut ya. Nah, ini ada thumbnail seperti ini. Apa jadinya jika thumbnail seperti ini muncul di beranda teman-teman? Apakah teman-teman nggak pengen ngeklik channel ini? Ini adalah channelnya ASMR. Di sini wajahnya sangat ekspresif. Dia pengen makan tuh. Jadi kita seakan-akan gitu. Ikut menikmati gitu. Dan lihat gambarnya nih. Sangat menarik, bagus dan menggugah selera. Baik, kita lanjut ya. Contoh thumbnail YouTube yang bagus di kategori berkebun dan memasak. Aku klik ya. Ini adalah channelnya Hidup di Desa. Mungkin kalau dari segi ekspresi wajah di sini adalah biasa saja, tetapi dari segi visual thumbnail ini memiliki segi visual yang sangat indah. Terlihat di sini semuanya menarik ya. Yuk kita ke slide selanjutnya. Ini pun sama, ini thumbnail dari channel Hidup di Desa. Kalau di sini menampilkan ekspresi mencabut singkongnya itu ya, lihat nih. Nah, tangannya ya. Kemudian dari segi visual pemandangannya sangat bagus. Baik, kita lanjut ya. Nah, apalagi ini ya. Ini itu adalah thumbnail YouTube dari channel Lisinki. Dari segi ekspresinya tuh ya kan, dapat banget. Ditambah dengan visual yang bagus, ini sangat berkelas ya. Ini gambarnya tuh, bagus banget, indah. Apalagi aktornya cantik banget ya. Kita ke slide selanjutnya ya. Contoh thumbnail YouTube yang bagus di kategori gaming. Siapa yang nggak kenal ini? Ini adalah thumbnail YouTube dari channel Miao. Terlihat ekspresinya ya, tuh sangat meyakinkan. Ini backgroundnya juga terlihat menyeramkan, kelihatan menakutkan gitu, sampai deg-degan. Pokoknya bagus kan? Oke, kita lanjut. Ini adalah thumbnail YouTube dari Winda Basudara. Di sini tuh ekspresinya, dia kelihatan takut banget ya. Melihat apa backgroundnya nih di sini? Hantu. Ya, aku jadi takut. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Siapa yang nggak kenal ini ya, teman-teman? Ini adalah thumbnail YouTube dari channel PDP. Nah, ini lihat nih wajahnya, ekspresif banget kan ya? Dia takut ya, dan ini apa? Backgroundnya mendukung ya. Jadi kayaknya kita tuh serem gitu, menyeramkan. Baik, kita ke slide selanjutnya. Contoh thumbnail YouTube yang bagus di kategori berkebun. Di sini ada thumbnail YouTube dari channel Bali Organik TV. Kalau dari segi ekspresi ini biasa saja ya, tapi kalau ini menekankan pada kata-kata yang unik dan hasil akhir yang bagus. Lanjut ya, kita ke selanjutnya. Ini juga sama ya, ini dari Bali Organik TV. Dari segi ini ya, ekspresi wajah mungkin ya biasa saja, tapi di sini kata-katanya tuh ditekankan pada kata-kata ya. Kata-katanya menarik dan ini hasil akhirnya tuh. Baik, kita lanjut. Ini adalah thumbnail YouTube-nya Tio Garden. Ini terlihat beliau menunjukkan hasil akhir yang bagus, kangkung yang bagus nih ya tuh. Kemudian ekspresinya pun sangat bagus. Jadi ya hijau indah gitu ya. Baik, kita lanjut ke selanjutnya. Di contoh thumbnail YouTube yang bagus di kategori tutorial YouTube. Nah, ini adalah thumbnail YouTube kelas kreator milik Mas Hendro Setio. Terlihat di sini ya, sangat bagus sekali. Ini wajahnya sangat ekspresif dan
visualnya pun sangat bagus sekali. Kemudian kata-katanya juga unik dan menarik, bikin siapa saja yang melihat ingin mengkliknya. Baik, kita lanjut ya. Nah, kalau ini adalah thumbnail YouTube-nya DenDC. Di sini beliau menampilkan wajah yang ekspresif dan kata-kata yang menarik. Kita lanjut ya. Kalau ini adalah channel YouTube-nya Insan Tutor. Kalau dari segi background atau visualnya itu biasa saja ya, tetapi lebih ditekankan pada kata-kata yang unik dan menarik, sehingga bikin tangan orang tuh ya gatel ingin mengkliknya dan melihat isinya. Baik, kita lanjut ya. Nah, tadi sudah kita lihat bareng-bareng ya teman-teman, thumbnail YouTube yang bagus dari channel-channel besar. Sekarang dengan cara apa kita membuat thumbnail YouTube yang bagus? Nah, di sini ada aplikasi untuk membuat thumbnail YouTube yang bagus. Sebenarnya ada banyak software atau aplikasi yang digunakan untuk membuat thumbnail yang bagus. Tapi yang paling umum digunakan, yang pertama itu Adobe Photoshop. Kemudian yang kedua itu Canva. Nah, di sini ya teman-teman, saya ingin mencontohkan membuat thumbnail YouTube dengan menggunakan Adobe Photoshop. Saya akan mencoba untuk meniru thumbnail ini ya. Di sini saya sudah memiliki gambar yang mirip-mirip inilah gitu ya. Oke, kita buka Adobe-nya. Ini sebelum kita masuk kita buat layar ini ya. File, New. Di sini saya memilih resolusi 1280 kali 720. Terus klik OK. Nah, di sini sudah tampil lembar kerjanya. Sekarang kita masukkan gambarnya. Aku tarik nih ya, kita masukin ke sini. Nah, ini yang aku tarik tadi kan, ini adalah hasil HP, hasil jepretan langsung dari HP. Kita atur dulu ya, resolusinya kita samakan dulu. Ini klik, ini gambar ya, klik dulu gambarnya, image, klik image, image size. Nah, di sini kita masukkan sesuai dengan resolusi yang tadi, 1280, ini 720. Terus klik OK. Kecil di sini, tapi hasilnya tidak. Baru kita tarik. Setelah ini apa? Setelah ini kita pertajam gambarnya, kontrasnya gitu ya. Ini kita klik image. Ini pilih adjustment. Ini bright contrast. Nah, di sini pada bright kita atur ya, yang bagusnya berapa. Jangan terlalu banyak ya, nanti kalau banyak gak bagus hasilnya. Malah terlalu putih nanti. Terus ini aku kasih 15 ya. Kalau sudah terlihat lebih jelas, kita klik OK. Kita lihat lagi ya contohnya. Nah, ini kita lihat di sini. Di sini terlihat ngeblur ya. Di sini cerah, di sini ngeblur. Nah, bagaimana cara ngeblurnya? Kita balik lagi ke sini. Ini kalau mau ngeblur ya, kita klik ini tombol blur. Terus kalau untuk mau ngecilkan atau besarkan ini ya, tanda apa ini di keyboardnya itu buka kurung di sini ya. Kita gerak-gerakan mouse-nya. Mana yang pengen di blur? Aku gedein ya, biar cepet. Nah, mana yang di blur mana nih? Kenapa di blur? Karena ini ya, biar objeknya, objek ini nih, gambar kita, objek itu tidak terlihat saru ya dengan warna backgroundnya. Jadi biar jelas gitu. Ini saya anggap sudah ya. Kita simpan, file, save as. Saya taruh di desktop aja ya. Ini ganti ya JPG. Ini aku kasih nama hidup. Ini kalau sudah aku klik save. Oke. Ini hasilnya ya. Udah mirip. Anggap mirip saja ya teman-teman. Ini apa blurnya juga sudah. Kita menampilkan ekspresi, kita menampilkan objeknya kelihatan jelas. Aku contohkan lagi ya teman-teman. Ingin meniru thumbnail YouTube-nya Theo Garden. Ini kan kangkung ya. Aku punya tuh kangkung fotonya. Ini foto kangkungku. Ini kita masuk ke Adobe Photoshop. Prosesnya sama ya teman-teman kayak tadi. Kemudian ini udah 1280, 720, klik OK. Kemudian ini ku tarik ke sini. Ini kita samakan. Ini ditarik. Kemudian kita atur lagi kontrasnya, image adjustment.
Udah ya teman-teman, terlihat lebih jelas. Aku klik OK. Kemudian kita lihat lagi. Nah teman-teman, kalau di sini tidak terlihat ngeblur ya. Jadi ini biasa saja. Ini semuanya seperti ini. Ini juga kita nggak ngeblur. Kalau tidak di blur, langsung kita save file, save as. Kemudian jangan lupa ini diubah yang bawah JPG di desktop. Filenya masih di desktop. Aku kasih nama Leo Garden KW. Save. Nah, aku mau lihat hasilnya. Jadi thumbnail seperti ini itu menunjukkan pada hasil akhir teman-teman. Aku anggap sama ya teman-teman. Kita lanjut ke contoh selanjutnya. Di sini saya ingin meniru thumbnailnya Insan Tutor. Seperti biasa kita buat lembar kerjanya dulu ya. New. Kemudian ini sudah 1280 720. Kita klik OK. Ini gambarnya sudah aku buka ya. Ini dulu. Ini kebetulan gambarnya sudah sama ukurannya 1280 720. Kita tinggal tarik. Kita sesuaikan ya. Kemudian kita hanya menambahkan tulisan ini. Kita klik ini teks T ya, di sini teks. Kemudian klik di sini, langsung kita ketikkan. Lakukan ini. Kalau pengen digeser itu klik yang ini ya. Klik ini, move tool ya. Pindah, klik itu nanti kita bisa pindah kemana saja yang kita inginkan. Nah, ini kita lihat ya, di sini ada warna hijaunya terang, kemudian pada tulisannya ada lapisan ini ya, background belakangnya itu ya, lapisan belakangnya itu hitam gitu ya. Kita buat ya seperti itu. Ini caranya pada teks ini di sini ya, pada teks ini kita klik 2 kali. Kemudian di sini kita ganti warnanya. Kemudian klik OK. Kita lihat. Hijau banget. Ini kita OK ya. Checklist. Ini sudah tulisannya yang hijau cerah. Sekarang kita ke sini ya. Pilih stroke di sini ya. Ini tampil. Nah, lihat nih. Jadi di sini pas tulisan ini belakangnya ada merah ini kan ya. Ini warna merah ini kita ganti hitam. Klik. Kita pilih warna hitam. Kalau sudah, klik OK. Kemudian hitamnya ini tipis gitu ya. Kita mau supaya lebih lebar, lebih gede, lebih tebal gitu. Kita ya kan? Terus kita klik OK. Ini tulisannya sudah sama kan ya? Untuk tulisan yang selanjutnya kita hanya tinggal mengkopinya saja. Kita tidak perlu melakukan langkah yang seperti tadi. Kita klik yang di sini ya, pada tab di sini ya. Kemudian di keyboard kita klik CTRL berbarengan dengan huruf J. Ini sudah ada ya di sini kopiannya. Oke, sekarang kita ke tulisan ini kita geser. Sudah ada 2. Kemudian di sini ya, kalau mau ngeklik 2 kali, kemudian kita ganti tulisannya. Sama warnanya kita ganti ya. Ini sama kayak tadi, klik, kemudian ini sudah warnanya udah aku ganti biru ya, aku klik OK. Di sini tanda checklistnya, jangan lupa dengan checklistnya. Ini yang hitam kita ganti ya. Kita klik stroke-nya di sini. Klik 2 kali ya. Kita ganti ini jadi putih. Nah, itu kayaknya sudah. Kalau sudah klik OK. Kayaknya udah ini ukurannya ya. Kalau kurang ditambah ya. Kalau sudah ya sudah, klik OK. Kemudian untuk yang selanjutnya di sini kita juga copy lagi. Kita klik lagi ya huruf yang bawah. Kita klik CTRL dengan J. Oke, kalau sudah kita ke sini tarik ke bawah. Ini ya kita tarik ke bawah. Kita lihat lagi contohnya pakai apa? Ini yang merah, ini yang putih, merah. Ini berarti di sini kita klik. Tapi kata-katanya jangan sama persis ya. Kita harus bedakan gitu. Ini udah aku tulis karena Bung Insan Tutor itu kata-katanya nyeleneh, aku juga bikinnya gini. Kalau sudah, yang ini aku belum ganti warnanya ya. Yuk kita ganti warnanya. Pada contoh warnanya apa? Merah sama putih. Kita ganti yang ini warna putih. Oke, ininya ini klik 2 kali ya. Kemudian warnanya merah, kita ambil merah. Kayaknya sudah, klik OK dan checklist. Sudah kan?
Oke, mirip-mirip ya. Aku save dulu ya. Nah, teman-teman, kita lihat hasil akhirnya seperti apa. Ini aslinya, ini KW-nya. Mirip, kita anggap mirip saja. Dan ini, nah, ini aslinya, ini KW-nya. Mirip kan? Anggap saja mirip. Ini aslinya, ini KW-nya. Dan anggap sekali lagi, anggap saja mirip. Sekian teman-teman sharing saya kali ini tentang cara membuat thumbnail YouTube yang bagus. Semoga bermanfaat dan teman-teman semua sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Dek. Enggak mau. Oh, main apa?